Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peminat statistika sekalian. Kami mahasiswa Universitas Jambi Prodi Matematika. Pada video kali ini kami akan memberikan tutorial penggunaan software JSP untuk melakukan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Baiklah, untuk melakukan analisis CFA, di sini kami mempunyai dataset Big Five Personality Traits. Mengapa data Big Five cocok untuk dianalisis faktor? Dalam analisis faktor terdapat beberapa konsep. Yang pertama itu variabel-variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang kedua, memiliki indikator pernyataan atau item yang digunakan untuk mewakili variabel laten tersebut. Nah, di data Big Five ini kita mempunyai keduanya. Contohnya di sini mengukur kepribadian ekstrovert. Secara langsung itu tidak mungkin dengan angka. Maka digunakan beberapa pernyataan seperti berikut. Yang pertama itu nyaman berada di sekitar orang lain, suka memulai percakapan, tidak masalah menjadi pusat perhatian. Nah, ketiga item tersebut dianggap mempresentasikan satu konstruk yang sama, yaitu extraversion. Jadi intinya kita ingin melihat apakah beberapa indikator benar-benar membentuk faktor tertentu. Baiklah, di sini kami menggunakan 5 variabel laten dan beberapa indikator yang dipilih. Yang pertama itu ada variabel laten extraversion atau extrovert. Indikator yang dipilih itu ada IXT1 sampai IXT3. Dengan keterangannya itu sebagai berikut. IXT1 itu saya merasa nyaman berada di sekitar banyak orang. IXT2 saya bisa memulai percakapan lebih dahulu. IXT3 itu saya tidak masalah menjadi pusat perhatian. Nah, karena ketiganya diperkirakan membentuk satu faktor yang sama, yaitu extraversion, maka ini bisa dianggap indikator dari variabel laten extraversion. Variabel laten kedua itu emotional stability, kestabilan emosi. Indikator yang dipilih itu ada IST1 sampai 2. IST1 itu saya merasa santai hampir semuanya waktu. IST2 itu saya sering memikirkan dan mengkhawatirkan banyak hal. Nah, karena memiliki keterkaitan dalam aspek emosi, indikator ini diasumsikan membentuk faktor emotional stability. Yang ketiga itu agreeableness, keramahan, dan kepedulian. Indikator yang dipilih itu ada AGR1 sampai 3. AGR1 itu saya tertarik untuk mengenal orang lain. AGR2 itu saya bisa memahami perasaan orang lain. AGR3 itu saya membuat orang lain merasa nyaman saat bersama saya. Nah, ketiga indikator sama-sama menunjukkan kepedulian sosial, empati, dan sikap hangat terhadap orang lain. Karena itu indikator-indikator tersebut dianggap mempresentasikan faktor agreeableness. Yang keempat ada consequentness, disiplin, dan bertanggung jawab. Indikator yang dipilih ada CSN1 sampai 3. CSN1 itu saya selalu menyiapkan segala sesuatu dengan baik. CSN2 itu saya memperhatikan hal-hal kecil dengan teliti. CSN3 itu saya terbiasa mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Nah, ketiga perilaku menunjukkan perilaku terorganisir, teliti, dan disiplin. Karena itu perilaku tersebut diperkirakan membentuk faktor consequentness. Yang kelima itu ada openness, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Indikator yang dipilih ada Open1 dan 2. Open1 saya memiliki imajinasi yang kuat. Open2 itu saya cepat memahami hal-hal baru. Indikator menunjukkan kreativitas, kemampuan berpikir terbuka, serta ketertarikan terhadap ide baru. Karena itu indikator-indikator tersebut dianggap menjadi faktor openness. Nah, keempat itu tujuan dari penelitian ini. CFA dilakukan untuk menguji apakah indikator yang dipilih benar-benar cocok. Yang kedua itu apakah CFA itu hasil ujinya yang memang membentuk variabel laten yang sesuai dengan teori Big Five. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melakukan analisis CFA menggunakan software JSP. Baiklah, di sini kita mempunyai data set Big Five Personality Traits. Di sini pastikan bahwa kolom type-nya itu diubah ke scale, bukan ordinal. Nah, setelah diubah ke scale semuanya, kita lanjutkan ke menu Analyze. Nah, untuk indikator-indikatornya, kita sesuaikan dengan faktornya. Untuk IXT1 sampai 3 itu kita taruh ke extrovert, faktor extrovert.
Lalu IST 1 sampai 2 itu kestabilan emosi, AGR 1 sampai 3 ke keramahan, CSN 1 sampai 3 itu ke tanggung jawab, dan OPN 1 2 itu ke keterbukaan. Nah, selanjutnya kita pilih opsi additional output. Nah, hidupkan additional fit measure R square, implied covariant matrix, residual covariant matrix, modification indicates, kita aktifkan. Selanjutnya pada menu plot, model plot kita aktifkan, show parameter estimate, show variance kita aktifkan. Selanjutnya estimatornya kita pilih maximum likelihood. Selanjutnya standardization-nya juga kita pilih yang on. Setelah itu kita tunggu outputnya. Setelah muncul outputnya seperti ini, kita akan lihat itu model fit-nya, additional fit measure-nya, R-square-nya, parameter estimate, modification indicates, dan juga plotnya. Nah, dari semua ini kita akan melakukan interpretasi hasilnya. Hasil interpretasi hasilnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil yang ditampilkan atau diperoleh dari GISP. Yang pertama, model fit. Kita lihat modelnya fit atau tidak. Nah, dilihat dari hasil chi-square test. Di sini kita lihat pada faktor model, diperoleh nilai chi-square sebesar 90,705 dengan derajat kebebasan 55 dan p-value sebesar 0,02. Karena p-value kecil dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa secara statistik ada perbedaan antara matriks covariance sampel dengan matriks covariance yang diprediksi model. Artinya, berdasarkan uji chi-square, model belum menunjukkan kecocokan yang sempurna atau exact fit. Lalu, kita bandingkan dengan baseline model. Di baseline model dapat kita lihat bahwa nilai chi-square itu sebesar 393,675 dengan derajat kebebasan 78. Nah, dapat kita lihat pada nilai chi-square antara faktor model dan baseline model, faktor model jauh lebih kecil. Sehingga dapat kita katakan bahwa faktor model jauh lebih baik dibandingkan model dasar atau baseline model. Lalu, yang kedua itu adalah additional fit measure. Nah, ini diukur jika besar atau sama dengan 90 itu dikatakan baik, dan juga jika kecil dari 0,90 kita katakan cukup baik ataupun cukup tergantung nilainya. Di sini kita lihat yang pertama itu CFI, di mana nilainya itu adalah 0,887. Nah, ini kecil dari 0,90 namun mendekati, sehingga dapat kita katakan bahwa CFI cukup baik atau mendekati baik. Lalu untuk TLI 0,840. Karena kecil dari 0,90 dan juga agak jauh dari 0,90, maka dapat kita katakan TLI cukup atau marginal fit. Begitu juga dengan NNFI. Lalu untuk NFI yaitu sebesar 0,770, itu kita katakan kurang baik karena sangat jauh dari 0,90. Begitu juga dengan PNFI dan juga RFI. Lalu untuk IFI dan juga IFI dapat kita katakan baik, cukup baik. IFI cukup baik karena sangat mendekati 0,90. Dan juga untuk RNI juga kita katakan cukup baik. Nah, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa model belum menunjukkan fit yang sangat baik, tetapi sudah berada pada kategori kecocokan yang cukup atau marginally acceptable fit. Nah, lalu untuk estimasi parameter dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel faktor loading, faktor ekstrovert diukur oleh indikator yaitu EXT1, EXT2, dan EXT3, yaitu 3 indikator. Indikator EXTI1 memiliki nilai standar loading sebesar
0,803 dengan p-value kecil dari 0,01. Sehingga signifikansi dalam merefleksikan faktor ekstrovert indikator EXT2 memiliki nilai loading sebesar 0,760 dengan p-value juga kecil dari 0,01 sehingga juga signifikan dan memiliki kontribusi yang kuat dalam membentuk faktor ekstrovert. Sementara itu, untuk indikator EXT3 memiliki nilai loading sebesar 0,409 dengan p-value kecil dari 0,01 sehingga tetap signifikan. Namun, kontribusi relatif lebih lemah dibanding EXT1 dan juga EXT2. Lalu kita lihat pada faktor kestabilan emosi yang diukur oleh dua indikator yaitu EST1 dan juga EST2. Indikator EST1 memiliki standar loading sebesar 0,648 dengan p-value kecil dari 0,01 sehingga signifikan dalam merefleksikan faktor kestabilan emosi. Lalu untuk indikator EST2 memiliki nilai loading sebesar minus 0,605 dengan p-value juga kecil dari 0,001 yang menunjukkan bahwa indikator ini juga signifikan, tapi memiliki hubungan negatif terhadap faktor kestabilan emosi. Hubungan negatif ini biasanya menunjukkan bahwa arah pernyataan pada indikator berlawanan dengan konstruk yang diukur. Lalu kita lihat pada indikator keramahan. Nah, pada indikator keramahan diukur oleh tiga indikator, yaitu AGR1, AGR2, dan juga AGR3, di mana untuk indikator AGR1 memiliki nilai standar loading sebesar 0,625 dengan p-value juga kecil dari 0,001 sehingga signifikan dalam mengukur faktor keramahan. Lalu untuk indikator AGR2 memiliki nilai loading sebesar 0,604 dengan p-value kecil dari 0,001 yang juga menunjukkan bahwa indikator tersebut signifikan dan cukup baik dalam merefleksikan faktor keramahan. Lalu untuk indikator AGR3 juga memiliki standar loading sebesar 0,715 dengan p-value kecil dari 0,001 sehingga menunjukkan bahwa indikator ini juga signifikan. Lalu untuk faktor tanggung jawab, diukur oleh tiga indikator yaitu CSN1, CSN2, dan juga CSN3. Dan dapat kita lihat dari tiga indikator ini bahwa untuk CSN2 itu nilai p-value-nya 0,213 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan dapat kita katakan bahwa selain dari indikator CSN2 semuanya signifikan, namun CSN2 tidak signifikan karena nilai p-value-nya besar dari 0,05. Dan juga dapat kita lihat dari standar loadingnya sangat kecil yaitu 0,001 sehingga dapat kita katakan ini tidak berpengaruh signifikan. Oke, selanjutnya kita lanjut mengenai plot. Nah, pada model plot terdapat 5 konstruk laten yaitu EKS yaitu ekstrovert, KSE kestabilan emosi, KRM itu keramahan, TNJ itu tanggung jawab, dan KTR itu keterbukaan. Nah, di sini untuk ekstrovert diukur oleh 3 indikator, kestabilan emosi diukur oleh 2 indikator, dan juga yang lainnya sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Nah, sehingga dapat kita lihat untuk faktor ekstrovert diukur oleh EXT1, EXT2, dan juga EXT3. Nah, berdasarkan model ini nilai loading masing-masing indikator adalah yaitu untuk EXT1 itu sebesar 1, EXT2 sebesar 0,920, dan juga untuk EXT3
itu 0,55. Hal ini menunjukkan bahwa EXT1 dan EXT2 memiliki kontribusi yang lebih kuat terhadap konstruk ekstrovert. Sedangkan untuk EXT3 memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan hasil estimasi sebelumnya, yaitu EXT1 sebesar 0,803, EXT2 sebesar 0,760, dan juga EXT3 sebesar 0,409. Lalu, begitupun dengan KSE atau kestabilan emosi yang diukur oleh EST1 dan juga EST2 dengan loading sebesar 1 yang untuk EST1 dan juga minus 0,81 untuk EST2. Nah, untuk nilai negatif pada nilai EST2 menunjukkan bahwa arah hubungan yang berlawanan dengan konstruk laten. Hal ini konsisten dengan hasil estimasi faktor loading sebelumnya. Dan juga begitu pun dengan seterusnya. Dapat dilihat pada plot. Nah, ini untuk interpretasi lengkapnya. Lalu kita lanjut yang kelima itu adalah R square. Di sini dapat dilihat untuk nilai R square menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada masing-masing indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Nah, pada faktor ekstrovert, R square menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada masing-masing indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Nah, pada faktor ekstrovert, nilai R square untuk EXT1 sebesar 0,645, EXT2 sebesar 0,578, dan EXT3 sebesar 0,167. Artinya konstruk ekstrovert mampu menjelaskan 64,5% variasi pada EXT1, 57,8% variasi pada EXT2, dan hanya 16,7% variasi pada EXT3. Hal ini menunjukkan bahwa EXT1 dan EXT2 memiliki daya representasi yang baik, sedangkan EXT3 relatif lemah. Dan ini juga sejalan dengan analisis sebelumnya, dan juga sejalan dengan plot yang ditampilkan. Nah, begitupun dengan yang lainnya untuk EST1 yang artinya dapat menjelaskan sebesar 42% dan EST2 menjelaskan sebesar 36,6%. Lalu, untuk indikator keramahan yaitu AGR1 dan juga seterusnya dapat kita artikan juga bahwa untuk AGR1 ini sebesar 39% dijelaskan oleh AGR1 dan juga keramahan sebesar 36,4% dijelaskan oleh AGR2 dan juga sebesar 51,6% dijelaskan oleh faktor indikator AGR3. Begitu juga dengan faktor tanggung jawab dijelaskan oleh indikator CSN1 sebesar 86,2% dan juga dari CSN2 itu sebesar 1,4%. Gitu. Oke, sekian hasil dari JASP beserta pembahasan dan juga interpretasinya. Terima kasih.